Aku dijual oleh keluargaku sendiri demi 100 juta rupiah untuk menikah dengan pria tua yang menyimpan terlalu banyak rahasia. Tapi saat rumah kami terbakar dan sebuah mawar hitam dikirim ke pintu, aku mulai bertanya apa sebenarnya yang ingin dia sembunyikan dari masa lalunya. Dari balik jendela kamarku yang sempit, kulihat langit sore menggantung redup seperti hatiku. Suara azan berkumandang, mengiringi suasana yang sunyi di dalam rumah kami, yang kini terasa seperti reruntuhan harapan. Rumah ini dulu penuh tawa, penuh makan malam hangat, dan obrolan tentang masa depan. Kini hanya ada isak tangis ibu yang sesekali tertahan, dan wajah ayah yang makin hari makin tenggelam dalam kecemasan yang tak pernah ia ucapkan. Aku, Maya, 25 tahun, perempuan yang dulu punya mimpi sederhana, kerja kantoran, punya apartemen mungil, dan jatuh cinta pada pria yang membuatku tertawa. Tapi semua itu buyar saat surat peringatan dari bank datang minggu lalu. Surat penyitaan rumah, surat yang membuat hidup kami runtuh dalam sekejap. Maya, kamu yakin? Tanya ibu untuk kesekian kalinya dengan suara bergetar. Aku menoleh. Mata ibu sembab, mulutnya gemetar, seolah ingin mencegah, tapi juga tahu ia tak punya kekuatan lagi untuk menolak. Aku hanya mengangguk. 100 juta, Bu. Cukup buat bayar utang, bayar gaji karyawan ayah yang masih belum dibayar 3 bulan ini, dan menyelamatkan rumah ini. Ibu memejamkan mata, tangannya menutupi mulut. Tapi dia, usianya, lebih tua dari ayah, aku tahu. Aku tersenyum kecil, getir. Tapi dia mampu bayar mahar itu. Dan aku rela. Bukan itu maksud. Ibu? Sudah, Bu. Aku bangkit, berdiri di depan cermin. Gaun putih sederhana yang kupakai terasa seperti kostum sandiwara. Wajahku tampak tenang, tapi dada ini bergemuruh. Lagi pula, kita tidak sedang bicara tentang pernikahan. Ini transaksi, kan? Ibu menunduk, menangis diam-diam. Ayah datang mengetuk pintu, matanya merah, tapi ia tersenyum paksa. Sudah siap, Maya? Aku mengangguk. Kami berjalan bersama menuju ruang tamu. Di sana, pria itu sudah menunggu. Budi, pria berusia lebih dari 50 tahun dengan rambut yang mulai memutih dan wajah yang datar seperti batu. Ia mengenakan batik lengan panjang, duduk tenang seperti sedang menunggu giliran dalam antrean bank. Tak ada senyum, tak ada anggukan ramah di samping Nia. Seorang pria berkemeja berdiri kaku pengacaranya. Mungkin ia membawa map tebal dan sesekali membisikkan sesuatu ke telinga Budi. Mereka seperti membicarakan bisnis. Dan mungkin, memang begitulah. Aku adalah bagian dari bisnis hari ini. Prosesi akad nikah berlangsung cepat, terlalu cepat. Suara penghulu menggema, tapi kata-katanya tak benar-benar ku dengar. Hanya satu kalimat yang terpatri jelas di benakku. Saya nikahkan Maya binti Suryono dengan Budi bin Mahmud dengan mas kawin 100 juta rupiah, dibayar tunai. Aku menjawab dengan suara pelan. Saya terima. Dan saat itu juga, hidupku berubah selamanya. Pesta kecil di rumah berlangsung hening. Tak ada musik, tak ada kue pengantin. Hanya beberapa kerabat yang datang karena merasa tak enak hati. Sebagian tetangga bahkan mengira aku kawin lari atau jadi istri simpanan. Budi duduk di sudut ruangan, tak berkata sepatah kata pun padaku. Ia hanya bicara seperlunya pada ayah dan ibu, menyerahkan cek, lalu pamit dengan kalimat singkat, "Ayo," katanya padaku. Aku mengemasi tas kecil. Ibu memelukku erat, seperti akan kehilangan selamanya. Ayah mencium keningku dengan penuh rasa bersalah. Aku naik ke mobil Budi. Sebuah sedan hitam yang aromanya seperti ruang direktur. Mobil melaju tanpa suara, dan kami berdua duduk diam sepanjang jalan. Tak ada percakapan. "Rumahmu di mana?" tanyaku akhirnya, mencoba mencairkan suasana. Di pinggiran kota, sepi, aman, sendiri. Sekarang, ya, jawaban singkat. Suara Barrett. Aku mengangguk saja. Setelah 1 jam perjalanan,
kami sampai di rumah itu. Sebuah rumah besar berarsitektur klasik. Temboknya dilapisi batu alam, gerbang besi hitam, menjulang tinggi. Rumah itu seperti museum, yang ditinggal pemiliknya mewah, tapi hampa. Langit malam sudah turun. Saat kami masuk, pelayan wanita menyambut kami dengan anggukan hormat, lalu meninggalkan kami berdua di ruang tengah yang luas. "Ini rumahmu sekarang," ucap Budi, menatapku tanpa ekspresi. Aku mencoba tersenyum. "Terima kasih." Ia menunjuk ke tangga. "Kamar di lantai 2, sebelah kanan. Kamu bisa atur sendiri. Saya tidak akan ganggu." Aku ingin bertanya, apakah dia benar-benar akan tidur di kamar lain? Atau memang begitulah perjanjian tak tertulis dari pernikahan ini? Tapi sebelum aku sempat membuka mulut, ia sudah berjalan ke arah lain dan menghilang di balik pintu kayu. Aku berdiri sendirian di tengah rumah besar, memeluk tas kecilku, dan akhirnya menyadari, aku kini adalah istri dari pria asing. Seorang pria yang tak tahu caranya menatap perempuan seperti manusia. Seorang pria yang membeli masa depanku. Dan saat kututup pintu kamar malam itu, kutatap diriku di cermin. Aku Maya, istri sah Budi bin Mahmud. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Ishak Hari. Malam pertama, sebagai istri sah, seseorang seharusnya terasa hangat. Penuh ketegangan yang menggembirakan, atau paling tidak, menegangkan dengan cara yang romantis. Tapi tidak malam ini. Malam ini dingin, sepi, dan terasa lebih seperti awal dari masa tahanan panjang yang tak kutahu kapan akan berakhir. Kamar yang kutinggali cukup luas, tempat tidurnya besar, ranjang kayu jati tua, dengan spray putih polos, yang licin dan dingin seperti kulit ular. Di satu sisi ada jendela besar yang langsung menghadap taman belakang. Aku membuka tirai tipisnya. Taman itu remang, dihiasi lampu kuning redup, dan tanaman-tanaman tinggi yang tertata terlalu rapi, terlalu sempurna seperti rumah ini, yang terlalu sepi untuk disebut rumah. Aku menjatuhkan tubuh ke atas ranjang. Bau kapur barus menguar dari lemari. Aku tidak menyentuh koperku, tidak mengganti baju pengantin, bahkan tidak melepas riasanku yang sudah mulai luntur. Tak ada yang perlu kusiapkan. Tak ada yang harus kupoles. Malam ini, tak seorang pun akan datang mengetuk pintu kamar ini. Dan, benar saja, hingga jam menunjukkan pukul 11 lebih, tak ada satu suara pun. Budi menghilang entah kemana sejak kami tiba. Mungkin ia punya kamar lain. Atau mungkin ia memang sengaja menghindar. Entahlah. Yang pasti, tak ada percakapan. Tak ada pertanyaan. Tak ada keinginan untuk mengenal satu sama lain. Kupandangi langit-langit. Kamar, mencoba menenangkan detak jantung yang terasa asing. Aku rindu suara ibu. Rindu wangi dapur rumah sore hari. Rindu tawa ayah saat menonton berita yang ia komentari, seolah ia pembawa acara. Rumah kami sempit, tapi tak pernah benar-benar sepi seperti ini. Kutatap cincin di jariku, tipis, tanpa hiasan, tanpa ukiran nama. Cincin ini lebih mirip simbol ikatan bisnis ketimbang cinta. Mungkin begitulah memang, aku istri kontrak. Meski tanpa tanda tangan resmi, aku dibeli dengan harga 100 juta. Suara pintu diketuk tiba-tiba. Pelan, detak jantungku langsung melonjak. Kutegakkan tubuhku. Menunggu. Tok, tok, tok. 3 ketukan. Pelan. Teratur. Seperti bunyi jam tua, aku bangkit, membuka pintu perlahan, ternyata bukan Budi. Seorang wanita tua berdiri di depan pintu, mengenakan kebaya sederhana. Ia tersenyum tipis, membawa nampan berisi segelas susu hangat dan sepiring biskuit. "Maaf Nyonya," katanya pelan. "Pak Budi minta saya bawakan ini. Untuk Anda, sudah malam." Aku mengangguk. "Terima kasih, Tri." "Nyonya, saya pengurus rumah ini." Aku mengambil nampan itu. "Panggil aku Maya saja ya." Ia tersenyum lebih lebar, lalu menandok. "Selamat malam Nyon Maya." Lalu ia pergi. Langkahnya tenang dan pelan, seperti suara bayangan. Kupandangi susu di tanganku.
hangat, tapi tetap saja bukan dari tangan suami. Tidak ada ucap selamat malam. Tidak ada perhatian lain. Bahkan, aku tak tahu di mana kamar Budi berada. Rumah ini terlalu besar, dan suara terlalu sulit dipanggil dalam ruang seluas ini. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal, terbiasa bangun. Pukul 5, karena membantu ibu di dapur. Tubuhku menolak untuk bermalis-malisan, meski hati ingin rebah seharian. Aku menyusuri lorong rumah. Dindingnya dihiasi lukisan-lukisan tua, sebagian besar bertema laut, perahu karam, badai, dan langit. Kalebu, semua terasa sendu. Tangga spiral kayu membawaku ke lantai bawah. Di sana, ruang makan luas dengan meja panjang terbuat dari marmer. Di ujung meja, Budi duduk sendirian, membaca koran dengan kacamata setengah turun di batang hidungnya. Aku berdiri di ambang ruangan, canggung, pagi, sapaku pelan. Ia hanya menoleh sekilas, lalu mengangguk. Silakan duduk. Tak ada senyum, tak ada pertanyaan. Tidurmu nyenyak, aku duduk di kursi paling dekat dengannya, tapi tetap berjarak sekitar 2 meter. Di depanku sudah tersedia sarapan lengkap roti panggang, telur rebus, buah potong, dan kopi, rapi, seperti disiapkan untuk tamu hotel. Kami makan dalam diam. Sesekali terdengar suara halaman koran di balik. Tak ada obrolan, tak ada suasana seperti pengantin baru, dan aku makin sadar, aku bukan istri dalam arti yang sesungguhnya di mata Budi. Aku lebih seperti properti legal yang kini ia miliki. Rumah ini besar sekali, kataku akhirnya. Sekadar mencoba mencairkan. Biasa saja, jawabnya singkat. Kamu tinggal sendiri, sudah lama. Kenapa? Ia menurunkan korannya, menatapku untuk pertama kalinya sejak tadi. Mata itu kosong. Tapi ada luka di baliknya. Kamu dibayar untuk jadi istri, bukan untuk bertanya soal masa lalu saya. Seketika, mulutku terkunci. Rasa dingin menyusup ke tulang. Maaf, kataku pelan. Ia mengangguk, lalu bangkit dari kursi. Saya kerja di ruang belakang, jangan masuk ke ruangan yang terkunci. Baik, dan ia pun pergi. Hari-hari setelah itu terasa seperti deja vu yang tak menyenangkan. Setiap pagi, aku bangun lebih dulu. Sarapan disiapkan oleh Mbok Sri. Lalu aku duduk di ruang tengah membaca buku, atau sekadar menatap taman. Kedeng, pergi ke pasar dengan mobil diantar sopir, sekadar belanja bahan masakan, agar tanganku tetap sibuk. Tak ada panggilan sayang, tak ada pelukan, tak ada keintiman dalam bentuk apapun. Budi selalu pulang malam, masuk ke ruang kerjanya, lalu menghilang. Ia hanya bicara seperlunya. Bahkan di hari keempat, aku menyapanya dengan senyum cerah, tapi ia hanya menjawab dengan anggukan kosong, lalu menutup pintu. Namun, justru dari semua itu, aku makin penasaran. Kenapa seorang pria seperti dia hidup? Seperti bayangan, apa yang ia sembunyikan di balik sikap dinginnya? Dan, siapa sebenarnya Budi sebelum menikahiku? Hari demi hari. Pertanyaan itu terus berputar dalam kepalaku, dan aku mulai mencari jawabannya. Sudah lebih dari seminggu aku tinggal di rumah ini, tapi rasanya seperti terkurung dalam museum yang tidak pernah benar-benar hidup. Rumah besar yang terlalu sunyi, terlalu bersih, dan terlalu teratur untuk ukuran tempat tinggal. Tidak ada anak-anak yang berlarian, tidak ada suara televisi, bahkan tak ada bau masakan rumahan. Semua seperti dihitung dan ditata oleh tangan yang menghindari kekacauan. Dan di tengah semua keteraturan itu, ada satu hal yang paling berantakan. Pikiranku, aku tidak tahu siapa sebenarnya lelaki yang kini menjadi suamiku. Budi, pria berusia lebih dari 50 tahun yang tak pernah mengangkat suaranya, tapi juga tak pernah benar-benar bicara. Pria yang membeliku, tapi seolah tak tahu harus berbuat apa setelah memilikinya. Ia lebih sering menghabiskan waktu di ruang kerjanya yang berada di ujung lorong bawah. Ruangan itu selalu terkunci. Bahkan Mbok Sri pun tak pernah masuk ke sana. Jika ada yang butuh dibersihkan, Budi sendiri yang mengatur.
Sesekali aku mendengar suara ketikan keyboard dari balik pintu, atau kadang hanya bunyi langkah mondar-mondir. Setiap kali aku melewati lorong itu, ada perasaan aneh yang menyeruak di dadaku, seolah ruangan itu menyimpan rahasia. Rahasia yang gelap, dan aku, sebagai istri, tidak punya kunci untuk membukanya. Pagi itu, hujan turun pelan-pelan, membuat udara di sekitar rumah menjadi lebih dingin dari biasanya. Aku duduk di ruang tengah sambil membaca buku, ketika sebuah suara mencuri perhatianku. Bukan suara hujan, bukan juga suara Mbok Sri, melainkan suara berderak, seperti lemari tua yang dibuka dengan paksa. Aku berdiri, pelan-pelan menuju sumber suara. Suara itu berasal dari lantai atas, padahal aku baru saja turun beberapa menit lalu, dan tidak ada siapapun di atas. Dengan langkah pelan, aku menapaki anak tangga satu persatu. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Lorong lantai 2 sunyi, seperti biasa. Tapi di ujung, pintu sebuah kamar terbuka sedikit. Padahal sebelumnya selalu tertutup rapat. Salah satu kamar yang tidak pernah kuganggu. Karena Budi melarangku masuk ke ruangan kosong yang bukan untuk tamu, aku berjalan mendekat, jari-jariku menyentuh permukaan pintu kayu yang dingin. Kudorong perlahan, pintu terbuka tanpa suara, memperlihatkan ruangan gelap, dengan tirai tertutup rapat. Aroma debu, dan sesuatu yang familiar, menguar. Aroma kayu tua, dan parfum laki-laki. Kuambil langkah masuk. Di tengah ruangan, ada lemari tua, dengan kaca besar, ranjang yang ditutupi kain putih, dan rak buku berisi tumpukan map dan album foto. Aku mendekat. Salah satu album terbuka sedikit, seolah baru saja disentuh seseorang. Dengan hati-hati, kubuka halaman pertama. Foto seorang pria muda dengan setelan jas hitam rapi. Gagah, wibawa memancar dari sorot matanya. Di sampingnya, seorang perempuan cantik yang memeluk lengan pria itu dengan senyum lebar. Wajah mereka berseri-seri di depan papan nama bertuliskan, Grand Opening PT Tirta Mandiri Sejahtera. Aku terpaku. Pria itu? Budi? Tidak mungkin. Aku menelusuri halaman demi halaman. Semua foto memperlihatkan Budi di masa lalu lebih muda, lebih karismatik, lebih hidup. Ia berdiri di tengah-tengah ruangan konferensi, berbicara di depan puluhan sereng. Ada artikel koran lama yang dilaminating dan ditempel di halaman belakang album dengan judul mencolok. Pengusaha muda, Budi Mahmud, rebut pasar industri air mineral nasional. Tanganku bergetar saat membalik halaman selanjutnya. Sebuah artikel lain yang lebih kecil tersembunyi di sudut halaman. Judulnya mencolok dan membuat darahku seperti berhenti mengalir. Skandal korupsi dan penggelapan dana PT Tirta Mandiri Sejahtera, Direktur Utama Budi Mahmud, menghilang. Kupandangi potongan koran itu lama sekali. Skandal, korupsi, menghilang? Kepalaku dipenuhi pertanyaan. Tak ada cerita ini sebelumnya. Tak satu pun pembicaraan Budi yang menyiratkan bahwa ia pernah menjadi CFPC. Lalu, mengapa semua ini tersembunyi? Suara langkah kaki mendadak terdengar dari tangga. Aku tersentak, cepat-cepat menutup album dan menaruhnya kembali. Menutup lemari, menarik napas panjang dan kembali ke depan pintu. Dan saat aku berbalik, Budi sudah berdiri di ambang pintu. Tatapannya tajam, menusuk. Apa yang kamu lakukan di sini? Suaranya pelan tapi tajam seperti pisau. Aku tercekat. Tak bisa langsung menjawab. Aku dengar suara tadi. Kupikir ada sesuatu. Jawabku gelagapan. Bukankah aku sudah bilang untuk tidak masuk ruangan yang terkunci? Aku menunduk. Maaf. Aku hanya penasaran. Budi melangkah masuk, menatap ruangan itu dengan sorot mata yang sulit kuterjemahkan antara marah, sedih, atau lelah. Ia menarik tirai, membiarkan cahaya masuk, dan tiba-tiba, ruangan itu terasa lebih hidup, tapi juga lebih menyakitkan. Itu kamar mantan istriku, katanya akhirnya, dengan suara rendah yang berat. Dia pergi. Setelah semuanya hancur, aku menoleh padanya. Maksudmu? Skandal itu?
Ia memejamkan mata sejenak. Kamu sudah tahu ya? Aku mengangguk. Budi duduk di sisi ranjang yang masih tertutup kain putih. Maya, aku tidak butuh penyesalan. Tidak butuh dikasihani. Kamu di sini karena keluargamu butuh uang. Aku bayar. Sudah. Tidak ada yang perlu dibuka dari masa lalu. Tapi aku istrimu. Ia tertawa pelan, getir. Secara hukum, ya. Tapi secara hati, kita tahu bukan begitu. Aku diam. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa sangat kecil di hadapan seseorang. Bukan karena aku wanita, tapi karena aku tahu. Lelaki ini bukan orang biasa. Ia pria dengan luka dalam, yang tidak mau sembuh. Dan aku hanyalah tamu dalam dunianya yang porak-poranda. Malam itu, aku tidak bisa tidur, bukan karena takut, tapi karena penasaran. Siapa sebenarnya Budi Mahmud? Dan kenapa hidupnya runtuh begitu hebat? Ada sesuatu yang tak ia katakan. Dan aku bertekad. Aku akan mencari tahu. Sejak hari itu, setiap langkahku di rumah ini terasa berbeda. Aku bukan lagi istri diam yang hanya mengikuti alur. Aku mulai memperhatikan detail. Mencatat setiap sudut rumah yang sebelumnya luput dari perhatianku. Ada sesuatu dalam diri Budi yang mengusikku, campuran antara luka dan misteri yang membuatku ingin tahu lebih dalam. Pagi ini, udara terasa lebih hangat dari biasanya. Burung-burung di halaman belakang berkicau riang, tapi suasana hatiku jauh dari tenang. Aku duduk di ruang makan, menyantap sarapan buatan Mbok Sri. Sementara Budi, seperti biasa, tak muncul. Mbok, aku memanggil pelan. Ya, Enduk, jawabnya, sambil menuang teh ke gelasku. Pak Budi, dulu pernah menikah ya? Mbok Sri diam sejenak. Ia menatapku, lalu menunduk. Pernah, jawabnya lirih. Tapi jangan tanya bonyok-benyok soal itu, Nduk. Saya takut salah ngomong. Kenapa? Tanyaku. Berusaha tetap tenang. Karena sejak kejadian itu, Pak Budi berubah. Bukan lagi orang yang dulu. Dulu rumah ini ramai. Ada istri, ada tamu, ada rapat-rapat. Sekarang hanya dia. Dan hantu masa lalu. Hantu? Aku terdiam. Mencoba mencerna kata itu. Mbok Sri menghela napas panjang. Kalau Enduk niat tinggal lama di sini, sebaiknya jangan buru-buru masuk ke urusan yang bukan Enduk punya, rumah ini. Ada bagian yang lebih baik dibiarkan diam. Tapi, aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Hari itu, saat Budi pergi keluar untuk urusan yang tak dijelaskan, aku tahu ini kesempatanku. Aku menunggu sampai suara mobilnya benar-benar menjauh, lalu menuju ruang kerja yang selalu tertutup. Aku tak bisa membuka pintunya. Terkunci. Tapi saat aku berbalik, mataku menangkap satu rak buku besar di ujung lorong. Rak itu tampak seperti rak biasa, tapi satu sisi kayunya sedikit berbeda, lebih bersih. Seperti pernah digeser. Dengan hati-hati, aku menyentuh sisi rak tersebut, mencoba mendorong berat, tapi perlahan bergeser. Dan di baliknya, sebuah celah sempit terbuka. Jantungku berdetak cepat saat aku melangkah masuk. Cahaya remang dari lampu kuning menggantung di lenggit-lenggit ruangan kecil itu. Di dalamnya hanya ada satu meja panjang dan lemari arsip besar berwarna hitam. Semuanya tertutup, tibu, tapi di atas meja ada satu map coklat yang tampak lebih baru dari yang lain. Map itu diberi label kontrak PT Tirta Mandiri terkait penutupan dan pencairan dana. Tanganku gemetar saat membuka isinya. Ada puluhan dokumen di dalamnya, kontrak jual beli, catatan transfer, laporan audit, semuanya berkaitan dengan perusahaannya dulu. Tapi yang paling menarik perhatianku adalah sebuah surat pernyataan tertanggal 12 tahun yang lalu, ditandatangani oleh Budi dan dua orang lain. Salah satunya bernama Hendra Suito. Aku tak kenal nama itu, tapi surat itu menyatakan bahwa PT Tirta Mandiri ditutup karena konflik internal dan ancaman pembocoran rahasia perusahaan. Kalimat itu menggantung. Tak jelas, tapi cukup untuk membuat dadaku sesak. Di belakang surat, terjepit sebuah foto.
Aku menariknya keluar. Budi, Hendra, dan satu pria lain berdiri bersama. Senyum lebar menghiasi wajah mereka. Di latar belakang, terpampang tulisan besar, Investor Gathering, Tirta Mandiri, menuju ekspansi internasional. Kupandangi foto itu lama sekali. Wajah Hendra mencolok, senyumnya terlalu lebar. Matanya menyipit licik. Entah mengapa, instingku langsung menolak pria itu. Di belakang mereka, ada meja berisi dokumen yang sama persis dengan yang kini ada di tanganku. Aku menaruh foto itu kembali dan menyusun semua dokumen dengan cepat. Jantungku masih berpacu saat kuputara kembali ke posisi semula dan keluar dari ruangan itu. Langkahku cepat, tapi diam. Aku tahu waktuku tak banyak sebelum Budi pulang. Malam harinya, aku berdiri di balkon kamarku, memandangi langit yang tak berbintang. Budi belum pulang. Atau mungkin ia pulang, tapi masuk lewat pintu belakang dan langsung ke ruangannya. Kupandangi kota dari kejauhan. Lampu-lampunya berkedip pelan. Dari kejauhan, rumah-rumah lain tampak hidup, bercahaya, hangat, ramah. Rumah ini terlalu sunyi, terlalu gelap meski lampunya menyala. Aku kembali menatap map di tanganku. Di dalamnya, ada potongan berita yang membuat semua ini lebih masuk akal. Sebuah artikel dari surat kabar lokal dengan judul besar, CO Tirta Mandiri, dituding gelapkan dana tuduhan tak berdasar, atau skema politik kotor. Artikel itu menjelaskan bahwa, setelah perusahaan Budi berkembang pesat, terjadi kekacauan internal. Beberapa investor menarik diri secara tiba-tiba, dana menghilang. Lalu muncul tuduhan bahwa Budi menggelapkan dana perusahaan dan menyembunyikan aset. Tapi dalam artikel itu juga disebutkan bahwa dokumen penting hilang. Dan, salah satu dewan komisaris tiba-tiba meninggalkan negeri. Nama Hendra disebut lagi. Kali ini, sebagai sosok yang mendadak kaya setelah peristiwa itu. Dan di akhir paragraf, ada kalimat yang membuat bulu kuduku meremang. Istri Budi, Diana, meninggal 2 bulan setelah skandal pecah. Commission Yang, hingga kini, belum terjawab. Aku menutup map itu perlahan. Dadaku sesak. Istri, meninggal? Kenapa tak pernah ada yang bicara soal ini? Apakah Budi menyalahkan dirinya? Atau justru menyembunyikan sesuatu? Tengah malam, aku terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpiku, aku berada di tengah ruangan kantor yang terbakar. Di sekelilingku, berkas-berkas penerbangan, dan suara seseorang berteriak dari kejauhan. Ketika aku terjaga, keringat membasahi punggungku. Dan, di luar kamar, aku mendengar suara, langkah kaki, berat, lambat, menuju kamarku. Aku menahan napas. Langkah itu berhenti di depan pintu. Lalu terdengar suara ketukan ringan. 1 kali saja pelan. Tok, aku menunggu. Jantungku berdetak liar. Tak ada suara lain. Tak ada ucapan. Tak ada gerakan. Setelah beberapa menit, suara langkah itu menjauh. Tapi, aku tahu satu hal. Rahasia masa lalu. Budi tak lagi hanya masa lalu. Ia berjalan, ia mengintai, dan ia mungkin belum selesai. Aku memutuskan tak bisa terus seperti ini. Aku bukan orang yang senang mengusik masa lalu orang lain, apalagi jika itu menyakitkan. Tapi ada garis tipis antara menghormati dan membiarkan diriku hidup dalam kebohongan, dan rumah ini sudah terlalu lama diam dengan cerita yang menjerit dalam bisu. Malam itu, setelah semua pelayan pergi tidur dan rumah tenggelam dalam keheningan, aku menunggu Budi di ruang tengah. Duduk sendiri di kursi tua, berlapis bludru merah. Kupandangi lampu gantung yang bergoyang pelan karena angin dari jendela. Langkahnya terdengar dari tangga belakang, teratur, berat, dan tanpa ragu. Seperti biasa, ia berhenti saat melihatku duduk. Di sana, kamu belum tidur? Tanyanya singkat. Aku menatapnya. Wajahnya tampak lebih lelah dari biasanya. Garis di bawah matanya semakin dalam. Tapi tatapan itu tetap sama, datar dan mengunci. Aku mau bicara. Sekarang,
Ragu. Ya. Sekarang, Budi menarik napas panjang, lalu berjalan pelan ke arahku. Ia duduk di kursi seberang, menyilangkan kakinya, tangan kanannya memegang pergelangan kiri. Posisi yang anehnya terlihat defensif. Aku sudah masuk ke ruangan itu. Kataku pelan, memecah keheningan. Aku tahu siapa kamu dulu, tentang perusahaanmu, tentang skandal itu. Budi tidak menjawab, hanya matanya yang bergerak kecil, seperti kilatan cahaya sebelum badai. Aku juga tahu tentang istrimu, Diana. Wajah Budi langsung berubah, matanya menegang, dan aku bisa melihat Yorigerinia mengepal perlahan. Siapa yang memberitahumu? Tanyanya dingin. Tak perlu orang lain. Rumah ini penuh jejak. Kamu sendiri yang menyimpan semua jawabannya. Ia tertawa, tapi terdengar getir. Saya bodoh ya, menyimpan semua di rumah, tapi berharap tak ada yang menyentuh. Aku menahan napas. Kamu bisa marah padaku nanti, tapi tolong. Aku perlu tahu. Aku istrimu sekarang. Setidaknya, secara hukum, aku berhak tahu siapa orang yang kini mengikat hidupku. Ia mendongak, menatapku, lama sekali. Kemudian berdiri, berjalan ke arah jendela besar, dan berdiri membelakangiku. Diana adalah cinta pertamaku. Kami menikah saat saya masih mulai merintis bisnis air kemasan. Saat semua orang meremehkan, dia satu-satunya yang percaya saya bisa. Suara Budi terdengar seperti retakan kaca, pelan, tapi menyakitkan. Perusahaan kami tumbuh cepat, terlalu cepat. Mungkin saya butuh dana besar. Dan Hendra datang seperti pahlawan. Dia menanam modal besar, mengaku sahabat, tapi sejak awal, dia punya agenda sendiri. Aku mendengarkan, menahan diri agar tak memotong. Hendra mulai mencampuri keputusan perusahaan, memaksa ekspansi ke luar negeri. Saat saya mulai curiga dan menolak, ia mulai menjebak saya secara hukum. Semua dana yang ia tanamkan ternyata uang panas. Ketika penyelidikan dimulai, ia kabur. Dan saya ditinggal sendiri menghadapi semuanya. Budi menarik napas panjang. Saya disalahkan, diinterogasi, dicaci, saham anjlok, karyawan kabur, media menghujat. Dan di tengah semua itu, Diana ikut tenggelam. Ia berhenti sebentar. 2 bulan setelah perusahaan resmi bangkrut, Diana bunuh diri. Dunia berhenti berputar. Kata-katanya menghantam keras, lebih dari yang pernah kubayangkan. Diam, suaraku tercekat. Dia tak kuat menanggung malu. Masyarakat bilang, dia istri koruptor. Ibunya dikucilkan. Dan aku terlalu sibuk mempertahankan diri untuk bisa melindunginya. Budi menoleh. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat air mata. Di ujung matanya, itu luka yang tak pernah sembuh. Dan tak akan pernah. Aku berdiri, mendekatinya perlahan. Kamu menyalahkan dirimu. Setiap hari, kamu masih mencintainya. Ia tidak menjawab, tapi sorot matanya menjawab semuanya. Aku menunduk. Lalu aku ini apa, Budi? Ia memejamkan mata, lalu membuka perlahan. Kamu adalah orang yang kubeli, ya, untuk alasan yang egois. Aku ingin membungkam suara di kepalaku yang terus bilang bahwa aku sendirian. Jadi aku pelarian, tanyaku. Pelan tapi tegas. Budi tak menjawab. Aku masuk ke rumah ini karena keluargaku butuh bantuan. Tapi, aku juga manusia, Budi, bisa merasa. Aku bisa terluka. Aku tahu. Suaranya pelan. Dan aku tak pernah ingin menyakitimu, tapi kamu sudah melakukannya. Ia menatapku lagi. Kali ini tak ada lagi selubung dingin itu. Wajahnya benar-benar rapuh. Maya, aku tak pernah ingin cinta. Karena cinta itu menakutkan. Cinta bisa membunuh. Aku hampir menangis mendengar kata-kata Nia. Tapi aku tak ingin kamu pergi. Tambahnya. Aku menatapnya lama, lalu perlahan menjauh, kembali duduk. Aku butuh waktu, butuh ruang untuk mencerna semuanya. Beberapa hari setelah percakapan itu, hubungan kami menjadi lebih rumit. Budi tak lagi sepenuhnya diam.
tapi juga belum terbuka. Ia mulai mengajakku makan malam bersama, meski tanpa banyak bicara. Ia mulai menanyakan kabarku, meski dengan suara datar. Tapi, setidaknya, ada usaha. Dan di balik sikap kaku itu, aku mulai melihat sisi lain dari Budi. Suatu malam, saat aku turun untuk mengambil air, aku melihatnya di taman belakang, duduk sendirian di bangku kayu, memandangi langit malam. Tangannya menggenggam sebuah foto entah milik siapa, tapi aku tahu pasti, itu bukan fotoku. Ia masih hidup di masa lalu. Tapi malam itu, ia menoleh dan memanggilku. Maya. Aku mendekat. Duduklah, katanya. Aku duduk di sampingnya. Diam. Kalau aku ingin berubah. Kamu mau membantuku? Aku menatapnya. Lama sekali. Dan untuk pertama kalinya, aku mengangguk bukan karena kewajiban. Tapi karena aku mulai peduli, entah sejak kapan, entah bagaimana. Perasaan itu tumbuh diam-diam di antara luka dan kepalsuan. Dan aku tahu, ini baru permulaan dari badai yang lebih besar. Semua menjadi semakin kabur sejak malam itu. Aku seharusnya merasa lega. Budi akhirnya bicara. Ia membuka diri, meski hanya sebagian. Tapi justru sejak itulah, pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Kata-katanya malam itu tentang cinta yang bisa membantu, bergaung di telingaku seperti mantra gelap. Dan yang paling mengganggu, adalah caranya menatap langit malam sambil menggenggam foto wanita lain. Aku tahu itu Diana, wanita yang masih menghuni hatinya, wanita yang mati karena dunia terlalu kejam, atau karena rahasia yang lebih besar. Hari itu, aku berani melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kulakukan, menyelinap masuk ke ruang kerja Budi. Bukan dari pintu utama masih terkunci rapat seperti biasa, tapi dari celah rahasia di balik rak buku yang pernah kutemukan dulu. Kali ini aku lebih hati-hati. Aku tahu, jika ketahuan, tidak akan ada maaf kedua. Ruangan itu lebih gelap dari yang kuingat. Tak ada cahaya masuk kecuali dari jendela sempit. Di atas tapi di sudut ruangan, ada tumpukan dus yang sebagian sudah terbuka. Aku menyalakan lampu meja dan mulai mengacak isinya perlahan. Sebagian besar hanya dokumen perusahaan lama, nota transaksi data karyawan, dan laporan rapat, tapi di bagian bawah salah satu dus, aku menemukan map merah kusam, tak berlabel. Hanya ada satu berkas. Laporan forensik kematian Diana Mahmud. Tanganku langsung gemetar. Penyebab kematian: overdosis obat tidur. Status: diduga bunuh diri. Catatan tambahan: ditemukan surat tulisan tangan, namun tidak cocok dengan tulisan almarhumah berdasarkan hasil analisa grafologi. Aku mengulang kalimat itu berkali-kali. Surat bunuh diri, tapi bukan tulisannya. Tanganku langsung menyusuri dokumen lain yang terselip di belakangnya. Sebuah salinan surat kabar lokal dengan judul "Polisi tidak menemukan unsur kriminal dalam kematian istri CO ternama." Berita itu jelas-jelas menutup kasusnya secara tergesa. Hanya satu kalimat yang membuatku makin curiga. Pihak keluarga menolak autopsi lebih lanjut. Pihak keluarga? Atau Budi? Hari itu, aku tidak berani bertanya langsung. Tapi, ada satu orang lain yang mungkin tahu lebih banyak. Mbok Sri. Sore harinya, aku menemui beliau di dapur saat sedang menyiapkan bahan untuk makan malam. Beliau tampak tenang seperti biasa, tapi begitu kulontarkan satu nama, wajahnya langsung berubah. Hendra Suito, kataku pelan. Mbok kenal dia. Ia meletakkan pisau perlahan. Kenapa kamu tanya nama itu, Nduk? Aku butuh tahu. Tembak. Sri memandangku lekat-lekat, lalu menghela napas berat. Hendra dulu sahabat Pak Budi, tapi seperti saudara yang menusuk dari belakang. Orang itu licik, suka uang, suka kekuasaan, dan paling berbahaya, suka menghancurkan orang yang menolaknya. Dia ada hubungannya dengan kematian Budiana? Mbok Sri menggigit bibirnya. Tangannya gemetar saat mengusap lap di tangannya. Saya tak punya bukti. Tapi, malam sebelum Budiana meninggal, saya dengar dia dan Pak Budi bertengkar hebat. Soal bisnis.
Tapi soal Hendra. Kenapa? Mbok Sri menatapku dengan sorot penuh beban. Saya dengar Pak Budi bilang, aku tahu siapa yang kirim bunga hitam itu. Aku tahu siapa yang masuk ke rumah ini, diam-diam. Dan Budiana hanya menangis. Aku bergidik, bunga hitam, ya. 2 kali rumah ini dikirim bunga warna hitam, tanpa nama, tanpa pesan. Hanya setangkai mawar dan pita merah. Aku merasa darahku mengalir lebih cepat. Setelah itu, 2 hari kemudian, Budiana ditemukan tak bernyawa. Malam itu, aku menunggu Budi di ruang kerja. Kali ini, aku tidak ingin mencuri. Aku ingin bicara, tapi pintu ruangannya tetap tertutup rapat. Tak ada suara dari dalam. Aku duduk di lantai lorong, bersandar di dinding, memeluk lututku sendiri. Entah berapa lama waktu berlalu, tapi akhirnya pintu itu terbuka. Budi menatapku dengan mata sembab. Kamu tahu ya? Tanyanya datar. Aku mengangguk perlahan. Ia masuk, duduk di kursi besar, menunduk dalam-dalam. Aku tidak bunuh dia. Aku tahu. Kataku pelan. Tapi aku juga tidak melindunginya cukup kuat. Aku berjalan mendekat. Berdiri di depan mejanya. Apa yang sebenarnya terjadi, Budi? Ia mengangkat wajahnya. Ada air mata di sudut matanya. Diana mulai menerima ancaman setelah aku menolak Hendra masuk kembali sebagai investor. Dia datang ke rumah, marah-marah. Bahkan sempat menuduh Diana mencuri dokumen. Aku tahu, itu omong kosong. Tapi Hendra bukan orang yang berhenti hanya karena ditolak. Lalu, bisikku. 2 hari sebelum dia meninggal, Diana bilang padaku, kalau aku mati, pastikan kau tahu siapa yang paling diuntungkan. Aku pikir dia hanya takut, tapi nyatanya dia tahu sesuatu. Kamu curiga pada Hendra. Aku lebih dari curiga, tapi dia bersih di atas kertas. Selalu begitu. Licin, tak tersentuh. Aku menggigit bibir. Kamu simpan semua ini sendiri selama ini. Siapa yang akan percaya padaku, Maya? Aku adalah pria tua yang dianggap gagal dan menjual diri lewat pernikahan. Aku duduk di sampingnya, mengambil tangannya. Untuk pertama kalinya, Budi tak menarik diri. Aku percaya padamu, kataku. Dan kalau kamu mau, kita cari tahu sama-sama. Kita bongkar semua ini. Dia menatapku. Lama. Dalam. Seolah menilai apakah kata-kataku sungguh berarti. Kalau kamu tetap bersamaku setelah tahu semua ini, katanya pelan. Kamu bukan hanya istri, kamu cahaya yang kubutuhkan. Tapi dunia tidak memberi waktu lama untuk tenang. Keesokan paginya, saat kami hendak sarapan, sebuah amplop hitam tergelincir di bawah pintu. Aku membukanya. Di dalamnya hanya 1 kalimat yang ditulis dengan tinta merah. Kalau kalian terus gali masa lalu, maka kalian juga akan terkubur di dalamnya. Dan di bawah tulisan itu, setangkai mawar hitam. Aku menatap mawar hitam itu cukup lama, sebelum akhirnya meletakkannya kembali ke dalam amplop. Jantungku berdetak cepat. Tidak hanya karena ancaman yang jelas tertulis dalam surat itu, tapi karena simbol yang menyertainya. Bunga hitam yang dulu juga dikirimkan pada Diana sebelum kematiannya. Sekarang bunga itu kembali. Untuk kami, untukku. Budi berdiri kaku di ujung ruangan. Wajahnya pucat. Lebih dari biasanya. Dia kembali. Gumamnya lirih. Aku menoleh padanya. Siapa? Ia menatapku, tak menjawab. Tapi aku tahu jawabannya. Hendra? Pagi itu kami tak jadi sarapan. Budi langsung mengunci semua pintu, memasang alarm tambahan yang sebelumnya tak pernah kupikirkan. Rumah ini punya, bahkan pintu belakang, dipaku dari dalam. Aku kira dia tak akan kembali, katanya sambil menyusun kunci-kunci kecil di meja. Kukira, setelah semua ini berlalu, dia sudah puas. Kenapa dia mengincar kita sekarang? Tanyaku. Budi menatapku dalam. Karena kita sudah terlalu dekat dengan kebenaran. Kamu menemukan laporan forensik itu kan? Aku mengangguk. Itu salah satu dari sedikit bukti yang tersisa. Dia ingin memastikan
Semua yang tahu soal kematian Diana, Asad Marty. Kata-kata itu menggema dalam kepalaku. Kematian, mati. Aku menatap tangan sendiri. Dingin, tapi bukan karena cuaca, melainkan rasa takut yang pelen-pelen merayap ke seluruh tubuhku. Kami duduk berdua di ruang tamu. Tak banyak bicara. Hanya detik jam tua yang menemani kami. Aku membuka laptop lamaku, menyusuri kembali semua artikel lama tentang skandal Tirta Mandiri. Semua beritanya serupa, menyudutkan Budi, memuja Hendra sebagai investor visioner yang jadi korban sistem rusak. Tapi, ada satu artikel berbeda, ditulis oleh seorang jurnalis investigatif bernama Arman Dewantara. Artikel itu tidak viral, bahkan nyaris tak dibaca siapapun. Tapi narasinya sangat berbeda. Dalam tulisannya, Arman menyebut adanya transaksi gelap antara PT Tirta Mandiri dan sebuah perusahaan cangkang luar negeri yang terdaftar atas nama istri Hendra. Ia juga menyebut bahwa salah satu pendiri perusahaan telah menolak perpanjangan kontrak karena menemukan manipulasi data, produksi, dan distribusi dana asing. Budi, ini kamu kan? Tanyaku sambil menunjuk paragraf itu. Ia mengganggel, aku yang menolak. Lalu 2 minggu setelahnya, semua berbalik. Aku dituduh menggelapkan dana. Aku dijebak. Kalau begitu, kita cari Arman. Dia bisa jadi kunci semua ini. Budi tampak ragu. Aku dengar dia. Tak lama setelah artikel itu diterbitkan, kalau dia masih hidup, dia mungkin masih simpan data asli, scan dokumen, foto transaksi, apapun. Kita harus temukan dia. Keesokan harinya, aku mulai menelusuri keberadaan Arman. Kutemukan alamat lama redaksinya di pusat kota. Budi, ikut, katanya. Lebih baik satu dari kami tetap di rumah. Kalau sesuatu terjadi, katanya, minimal salah satu dari kita bisa bertahan. Kata-kata itu membuatku mual, tapi kupahami maksudnya. Aku pergi sendiri, membawa map merah dan flash disk, berisi semua salinan yang sempat kubuat dari ruang kerja. Redaksi tempat Arman dulu bekerja, sekarang sudah berubah jadi warung kopi. Pemiliknya, pria paruh baya dengan rambut setengah botak, sempat mengenali nama itu. Arman, katanya sambil mengaduk kopi. Dulu dia kerja di sini, benar. Tapi udah lama pindah. Katanya sih, karena dapat ancaman. Ancaman dari siapa? Entahlah. Dia pernah cerita soal pengusaha air yang bukan sekadar bisnis air. Tapi saya nggak mau ikut campur. Aku mendesaknya. Dan akhirnya dia menyerahkan secari kertas lusuh dengan tulisan tangan. Jika terjadi apa-apa padaku, cari aku di tempat awal semua dimulai. Di bawahnya tertulis, Kampung Tirta, kaki Gunung Merapi. Malam harinya, aku pulang ke rumah dengan napas berat. Kukisahkan semuanya pada Budi, dan dia langsung pucat. Kampung Tirta. Itu lokasi pertama pabrik kami. Di sanalah semuanya dimulai. Termasuk mimpi kami dulu. Aku akan ke sana, kataku. Budi memegang tanganku erat. Tidak. Terlalu berbahaya. Kalau Hendra tahu kamu ke sana, aku harus. Kita tak punya waktu lagi. Jika benar Arman sembunyi di sana, kita bisa dapat bukti. Bisa buka lagi kasus ini. Budi diam lama, lalu akhirnya mengangguk. Baik, tapi aku ikut. Perjalanan ke Kampung Tirta kami mulai dini hari. Mobil melintasi jalanan sepi menuju kaki gunung. Kabut menggantung rendah, seolah menyembunyikan desa itu dari dunia. Setibanya di sana, kami disambut sepi yang sunyi. Rumah-rumah kayu tua berdiri, berjajar, sebagian kosong. Tapi ada satu rumah yang tampak masih dihuni. Seorang pria kurus keluar, mengenakan jaket tebal dan topi lusuh. Begitu melihat Budi, wajahnya berubah. Ia melangkah cepat ke arah kami. Pak Budi, astaga! Saya kira Bapak sudah Arman, tanya Budi. Pria itu mengangguk. Saya sudah tunggu lama. Saya tahu satu hari, kalian akan kembali. Kami masuk ke dalam rumahnya. Di sana, dalam tumpukan kardus tua, tersembunyi semua.
rekaman suara rapat rahasia, foto-foto dokumen, hingga video saat Hendra memaksa Diana menandatangani surat pengalihan saham di bawah tekanan. Aku nyaris tak bisa bernapas saat melihat wajah Diana dalam video itu, wajah wanita yang ketakutan, duduk sendiri di ruangan sempit dengan mata yang nyaris menangis, tapi dipaksa tetap tenang. Ini, bisikku, bukti bahwa kematiannya bukan bunuh diri. Arman mengangguk. Saya tahu, tapi saya tak punya kuasa. Tak ada yang percaya. Tak ada yang berani menyentuh nama Hendra. Budi berdiri kaku, matanya menatap kosong ke layar video. Aku akan akhiri ini, katanya pelan. Dengan atau tanpa sistem, dengan atau tanpa izin hukum. Hendra akan tahu bahwa tidak semua orang bisa dikubur bersama kebenaran. Aku menatapnya. Dalam sorot matanya, aku tak lagi melihat luka. Aku melihat kemarahan. Dan itu lebih berbahaya dari apapun. Kami pulang dari kampung Tirta, membawa sesuatu yang lebih berbahaya daripada senjata kebenaran. Dan seperti semua kebenaran yang selama ini dikubur dalam-dalam, ia tak hanya menyakitkan, tapi juga mengancam. Arman memberi kami salinan semua bukti. Video Diana, rekaman suara dokumen-dokumen transaksi gelap atas nama istri Hendra, serta surat pernyataan dari mantan akuntan perusahaan yang mengaku dipaksa memalsukan laporan keuangan. Semua dalam satu flash disk kecil. Disertai kata-kata, "Kalau aku hilang, teruskan. Jangan biarkan mereka menang 2 kali." Kami tiba di rumah menjelang malam. Langit tampak berat, digulung awan kelabu yang seolah mengerti bahwa badai sedang bersiap. Rumah kami, yang dulunya terasa sunyi, kini tampak seperti target. Jendela tertutup rapat, gerbang terkunci, tapi udara terasa aneh, terlalu sunyi, terlalu hening. Kami tak langsung masuk. Budi menyuruhku diam di mobil sementara ia memeriksa sekitar. 5 menit kemudian, ia kembali dengan wajah tegang. "Pintu belakang rusak," katanya pelan. "Sisip." "Sudah." Masuk. Jantungku langsung melonjak. Apa mereka masih di dalam? Aku rasa sudah pergi. Tapi mereka mencari sesuatu. Kami masuk pelan-pelan, hanya menyalakan lampu dapur dan ruang tamu. Ruang kerja Budi berantakan. Laci terbuka. Berkas-berkas berserakan. Tapi yang paling mengejutkan, komputer Budi hilang. CPU Naya, RAID. Semua file digital lenyap. Untungnya, flash disk dari Arman masih aman bersamaku. Aku menggenggamnya erat, seolah itu satu-satunya pelindung nyawa kami malam itu. Kami tidur dalam kamar yang dikunci dari dalam. Budi menaruh linggis di bawah ranjang, dan aku menyelipkan ponsel dengan nomor darurat siap ditekan. Tapi tetap saja, malam itu aku tak bisa tidur. Dan saat akhirnya mataku terpejam sebentar, suara keras membangunkanku, ledakan kecil dari luar kamar. Aku langsung bangun. Budi pun demikian. Kami membuka jendela, dan yang kami lihat adalah asap hitam yang mulai menjalar dari ruang tengah. "Api!" teriak Budi. "Keluar sekarang juga." Kami menyusuri lorong dalam gelap. Asap semakin tebal, panas mulai terasa, menyengat kulit. Kami terbetak-betuk, meraba dinding, mencari jalan menuju pintu depan. Tapi api sudah membungkus ruang tamu. Kayu-kayu tua terbakar cepat. Langit-langit mulai runtuh satu persatu. "Lewat garasi!" teriak Budi. Kami berlari ke arah samping, melewati dapur yang sudah setengah runtuh. Dengan sisa tenaga, Budi mendobrak pintu garasi dan menarikku keluar. Kami jatuh di halaman, batuk, dan terengah-engah. Sementara rumah itu terbakar habis. Mobil pemadam datang terlambat. Terlalu lambat. Mereka hanya bisa memadamkan sisa arang yang mengepul di ujung malam. Polisi datang dengan pertanyaan-pertanyaan standar. Tapi dari sorot mata mereka, aku tahu. Mereka tak tertarik mencari pelaku. Sudah tahu jawabannya, tapi mereka tidak akan bicara. Kami menginap di hotel kecil, hanya membawa tas berisi beberapa pakaian, dokumen penting, dan tentu saja flash disk itu.
Budi duduk menatap langit-langit kamar. Tubuhnya lelah, matanya merah. Mereka ingin kita diam, mati, kalau bisa, katanya pelan. Tapi kita masih hidup, Maya. Dan selama itu, kita bisa bicara. Apa kita akan ke polisi? Tanyaku. Ia tertawa pelan. Polisi, sebagian besar, mereka dibeli. Bahkan dulu saat aku datang menyerahkan bukti, laporan itu hilang. Bukan sistem hukum yang bisa kita andalkan sekarang. Aku menatapnya lekat-lekat. Lalu apa? Ia menoleh padaku. Media, rakyat, publik. Kebenaran tidak bisa dibungkam kalau semua orang sudah mendengarnya. Aku terdiam. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya, aku melihat nyala api yang berbeda dalam diri Budi. Bukan api kehancuran, tapi api perlawanan. Kami menyusun rencana. Langkah pertama, kontak kembali Arman. Tapi saat kami menelepon nomor darurat yang ia berikan, tidak ada jawaban. Kami mencoba menelepon lagi, tidak aktif. Budi menghubungi orang kepercayaannya yang masih tersisa di kota. Seorang mantan pengacara bernama Andra. Dalam waktu 1 jam, kami bertemu di tempat parkir bawah tanah. Sebuah mall tua. Andra adalah pria kurus dengan wajah waspada. Begitu melihat Budi, ia langsung memeluknya. Kau gila kembali muncul. Mereka masih mencarimu. Aku tahu, jawab Budi tenang. Tapi aku bawa bukti. Begitu melihat isi flash disk, wajah Andra langsung berubah serius. Ini untuk membuka penyelidikan ulang. Tapi kau butuh lebih dari pengacara, Bud. Kau butuh keberanian publik. Video ini harus viral. Dokumen ini harus tersebar sebelum mereka bisa menghentikanmu. Dan kalau aku mati dalam prosesnya, sededaknya, semua orang akan tahu siapa yang membunuhmu. Kami bergerak cepat. Dalam 2 hari, Andra membuat salinan dan menyebarkannya ke beberapa jurnalis yang masih idealis, termasuk mantan rekan Arman. Salah satunya, seorang perempuan muda bernama Livia, memutuskan membuat video dokumenter dari semua bukti yang kami punya. Ini cerita besar, kata Livia, tapi juga cerita berbahaya. Kalau kalian mulai ini, tak akan ada jalan mundur. Budi menatapku. Kamu siap, Maya? Aku mengangguk. Tak ragu sedikit pun. 3 hari kemudian, video berdurasi 30 menit, berjudul Diana Tidak Mati Sendiri. Skandal, Tirta dan kebenaran yang dibungkam, diunggah ke semua platform media sosial dan berita independen dalam 12 jam. Video itu meledak, trending, viral, komentar bermunculan dari segala arah. Ada yang meragukan, ada yang marah, tapi lebih banyak yang mendukung. Dan saat fajar datang keesokan paginya, untuk pertama kalinya, setelah bertahun, nama Budi Mahmud kembali muncul di berita. Bukan sebagai koruptor, tapi sebagai korban. Namun kami juga tahu, Hendra tidak akan diam. Pagi itu, kami menerima 1 pesan singkat di ponsel tak dikenal. Kalian ingin perang? Baik. Tapi pastikan kalian siap kehilangan segalanya. Aku menggenggam tangan Budi. Ia menoleh padaku. Tak ada ketakutan, hanya keteguhan. Dan saat itu aku sadar, ini bukan lagi tentang Budi. Bukan hanya tentang Diana, tapi juga tentangku. Aku, Maya, perempuan yang dulu dijual karena utang, kini berdiri di tengah pusaran kekuasaan dan kegelapan, siap membuka pintu-pintu kebenaran yang selama ini dipaku rapat. Dan aku bersumpah, tidak akan mundur. Aku tak pernah tahu bagaimana tepatnya aku diculik. Semuanya terjadi terlalu cepat, seperti potongan mimpi buruk yang langsung berubah jadi kenyataan. Saat itu aku keluar sebentar dari hotel untuk membeli makanan. Tepatnya, dekat hanya beberapa meter dari pintu lobi. Aku tak ingin menyuruh Budi, karena dia baru saja tidur setelah 3 malam tanpa istirahat. Langkahku ringan. Suasana kota masih pagi. Matahari belum tinggi. Tapi saat aku berbalik keluar dari minimarket, tangan seseorang menutup wajahku dengan kain basah. Bau menyengat, menyesakkan paru-paruku. Pandanganku berputar, tubuhku melemas. Lalu, semuanya gelap.
Aku terbangun di sebuah ruangan sempit. Jendela, tanpa jam. Lampu menyala redup dari atas, menciptakan bayangan panjang di dinding. Tanganku terikat ke kursi. Kakiku juga. Di hadapanku ada cermin besar. Aku tahu, itu bukan sekadar cermin. Di balik sana, pasti ada mata yang mengamati. Pintu terbuka. Seorang pria masuk. Langkahnya tenang. Wajahnya tertutup sebagian topi. Tapi, saat ia duduk dan mengangkat kepalanya, aku tahu persis siapa dia. Hendra Suwito. Dia menatapku seperti seorang pemain catur yang menemukan posisi terbaik. Kau mirip Diana. Sama keras kepala, sama mengganggu, katanya sambil menyilangkan kaki. Aku berusaha tetap tenang. Kalau kamu berniat membunuhku, kenapa belum dari tadi? Dia tersenyum miring. Karena aku bukan pembunuh. Aku hanya pembersih. Aku bersihkan semua yang bisa merusak rencana. Termasuk orang-orang seperti kamu. Kamu paksakan Diana tanda tangani pengalihan saham. Kamu ancam dia. Kamu. Hendra mendekat. Menatapku tajam. Kau tidak tahu apapun tentang permainan ini. Diana bodoh karena jatuh cinta pada pria yang tidak bisa melindunginya. Sama sepertimu. Aku menahan napas. Apa kamu, Yang Diana? Ia tak langsung menjawab. Ia hanya tertawa pelan. Lalu membisikkan, aku tidak perlu kotor tanganku sendiri. Tapi, kalau seseorang mati karena tekanan, siapa yang bisa disalahkan? Tanganku mengepal kuat di balik tali. Air mataku nyaris tumpah. Tapi aku paksa tetap kering. Apa yang kamu mau dariku? Flash disk. Itu. Aku tahu. Kalian menyimpannya. Budi terlalu sentimental untuk menghancurkannya. Beri aku sekarang, dan kamu akan kembali hidup. Mungkin, aku tertawa hambar. Kamu pikir, aku membawanya ke minimarket, seperti membawa permen? Wajah Hendra mengeras. Ia berdiri, berjalan ke arah cermin. Mengetuk 2 kali, pintu terbuka. Seorang pria berbadan besar, masuk sambil membawa foto Budi. Darahku langsung membeku. Dia ada dalam pengawasan kami, kata Hendra. Jika dalam 2 jam kamu tidak memberi kami akses ke file itu, maka dia akan hilang. Dan seperti biasa, tak akan ada polisi yang peduli. Aku tak menjawab, tapi di dalam kepala, pikiranku berpacu. 2 jam, itu waktuku. Aku tahu satu hal pasti. Mereka tak tahu posisi file cadangan, flash disk utama, disimpan oleh Andra, pengacara kami. Tapi ada satu salinan aku buat secara dayam-dayum, dan kirim ke alamat email anonim, milikku sendiri. Hanya perlu akses ke internet untuk membukanya. Itu satu-satunya peluangku. Saat Hendra keluar, aku mulai bicara keras-keras. Kalau kamu pintar, kamu akan beri aku ponsel. Aku bisa buka file itu sekarang. Kau bisa lihat langsung isinya. Tak lama kemudian, pria berbadan besar itu kembali dan melemparkan sebuah tablet ke meja di hadapanku. Buka sekarang, login emailmu. Tanganku masih terikat. Ia mendekat dan membuka ikatan tangan hanya sebelah kanan. Tablet itu menyala. Sinyal lemah, tapi cukup. Jantungku berdebar. Ini pertaruhan. Aku mengetik lambat, mengulur waktu, menyimpan salinan sementara di email, lalu membuka satu file yang kusamarkan invoice DOIS 300. DOIS itu bukan faktur, itu video Diana yang saat itu merekam saat ia dipaksa tanda tangan dan menangis ketakutan. Begitu video itu diputar, wajah pria di hadapanku berubah. Ia langsung berdiri, panik. Tapi aku sudah lebih dulu bergerak melempar tablet ke lantai sekeras mungkin. Krak! Suaranya memecah. Layar pecah. File tak bisa dibuka lagi. Apa yang kau lakukan? Teriak pria itu. Aku sudah kirim ke 5 email lainnya. Bohongku, bahkan jika aku mati, video itu tetap akan menyebar. Dia maju, menamparku keras. Bibirku pecah, tapi aku menatap matanya tanpa takut. Sekarang kau benar-benar jadi masalah, katanya dingin, dan kau akan dibungkam untuk selamanya. Beberapa menit kemudian, aku diangkut keluar dari ruangan.
Mataku ditutup. Tapi dari suara kendaraan dan arah jalan, aku tahu kami menuju luar kota. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kendaraan berhenti. Mendadak, suara tembakan terdengar 2 kali. Lalu, suara seseorang berteriak. "Turun! Polisi! Apa? Polisi!" Aku ditarik keluar. Mataku cahaya menyilaukan membuatku menggigil. Tapi saat pandanganku fokus, aku melihat Budi dengan jaket kulit hitam, berdiri di belakang 2 pria berseragam. Ia menggenggam pistol di tangannya. "Maya!" teriaknya, berlari ke arahku. Tubuhku langsung roboh ke pelukannya. Air mataku akhirnya jatuh. Tanganku menggenggam kemejanya kuat-kuat. "Kamu datang," bisikku. "Aku akan selalu datang," balasnya. Ternyata, saat aku tak kembali ke hotel, Budi langsung tahu aku diculik. Ia menghubungi Andra. Dan kebetulan Livia, jurnalis dokumenter kami, memiliki kenalan di kepolisian anti korupsi. Mereka bergerak cepat karena video Diana sudah viral publik, mulai bertanya. Setelah koordinasi intens dan pelacakan sinyal GPS dari tablet, mereka menemukan lokasi penahanan. Dan di sanalah kami akhirnya bebas. 1 minggu setelahnya, dunia berubah. Media nasional tak lagi diam. Kasus Tirta Mandiri dibuka kembali. Hendra Suwito dipanggil ke pengadilan. Wajahnya terpampang di semua berita. Jaringan politik dan bisnis kotor miliknya mulai retak. Dan yang paling mengharukan, makam Diana akhirnya diziarahi kembali. Kali ini, bukan sebagai istri pengusaha gagal, tapi sebagai korban keberanian dan pengkhianatan. Budi berdiri lama di depan batu nisannya. Aku menggenggam tangannya diam-diam. "Terima kasih, Maya," katanya lirih. "Untuk apa?" Untuk membuatku percaya bahwa cinta kedua bisa menyelamatkan sesuatu yang bahkan cinta pertama tak sempat selesaikan. Air mataku mengalir. Dan kali ini, aku tidak menyembunyikannya. 2 bulan telah berlalu sejak video Diana mengguncang negeri. Nama, Hendra Suwito, kini menjadi simbol kejatuhan kekuasaan yang angkuh. Ia ditangkap resmi 2 minggu setelah bakti-bakti yang kami rilis disahkan dalam proses hukum. Kasus korupsi dan tekanan terhadap Diana kini dibuka kembali sebagai pembunuhan terselubung. Dan untuk pertama kalinya, negara menyebut namanya sebagai tersangka utama. Tapi semua itu bukan berarti semuanya baik-baik saja. Kami pindah ke rumah kecil di pinggir kota. Tak mewah, tapi damai. Tanpa pagar tinggi, tanpa alarm di tiap jendela. Untuk pertama kalinya sejak aku menjadi istri, Budi aku merasa seperti perempuan yang memilih hidupnya sendiri. Pagi itu aku duduk di teras, menyesap kopi hangat, memandangi langit yang cerah tak biasa. Budi keluar dari rumah, membawa 2 lembar kertas di tangannya, 2 undangan. Katanya sambil menyerahkan padaku. Aku mengambilnya. Yang pertama, undangan dari salah satu universitas hukum di Jakarta. Mereka ingin Budi berbicara dalam seminar soal kejahatan korporasi dan pentingnya integritas pengusaha. Yang kedua, undangan dari sebuah organisasi perempuan nasional memintaku jadi narasumber untuk cerita tentang keberanian istri-istri yang tidak tinggal diam di tengah dunia yang membungkam mereka. Aku menatap Budi lama. "Kau yakin ingin masuk ke dunia itu lagi?" Ia menghela napas. "Dulu aku membangun bisnis air. Sekarang, mungkin kita bisa jadi air yang membersihkan." Aku tertawa pelan. Kalimat itu entah kenapa menenangkan. Tapi ketenangan itu tak lama. Sore hari, Andra datang tergesa-gesa. Napasnya enggo-singgozon. Saat tiba di halaman, ada seseorang. "Yang kalian temui sekarang, siapa?" tanya Budi cepat. Andra ragu sejenak, lalu menatap kami berdua. "Arman." Darahku langsung mengalir cepat. Arman hilang sejak kami dapat flash disk itu. Aku kira dia tidak hilang. Potong Andra, dia disembunyikan. Ada orang dalam yang membantu selamatkan dia setelah video itu rilis, tapi sekarang dia muncul. Dan dia bilang, masih ada satu kebenaran yang belum kalian tahu. Kami bertemu Arman di sebuah rumah perlindungan di Bogor.
Ia tampak kurus, dengan rambut akake koken, dan tatapan seperti seseorang yang baru keluar dari neraka. Tapi saat ia bicara, kami tak bisa memalingkan mata. Video Diana bukan satu-satunya hal yang sempat aku rekam, katanya, sambil membuka laptop tuanya. Ada satu dokumen lagi, dokumen rahasia perusahaan yang tak pernah berhasil aku serahkan ke media. Ia membuka folder bernama SP3. Terakhir, di dalamnya, ada surat pengalihan aset dari rekening luar negeri atas nama istri Hendra ke rekening pribadi milik Budi Mahmud. Aku membeku, mataku berpindah ke wajah Budi, yang juga tampak tercengang itu. Tidak mungkin, gumamnya, Arman. Melange, setelah aku telusuri, transfer itu memang dilakukan. Tapi ternyata, setelah investigasi lebih lanjut, ada penipuan identitas. Ada orang yang menyamar sebagai Budi dan mengambil uang itu. Orang itu bukan Hendra, tapi seseorang dari lingkaran terdalam Diana. Budi berdiri. Apa maksudmu? Arman menatap kami lekat-lekat, lalu menekan tombol play pada rekaman suara. Di sana terdengar suara perempuan. Lembut, tegas. Aku akan ambil semuanya dari Hendra dan Budi, biar mereka hancur saling menyalahkan. Aku sudah terlalu lama dikurung oleh ambisi dan cinta buta. Sekarang, aku yang pegang kendali. Aku terpaku, napasku tercekat. Itu suara Diana. Arman menjelaskan. Diana bukan korban pasif. Di bulan-bulan terakhir hidupnya, dia sadar bahwa dua pria yang mencintainya juga berkontribusi menghancurkan hidupnya. Dia menyusun rencana, menggandakan dokumen, mengambil kendali aset. Dia ingin menjatuhkan Hendra dan Budi sekaligus. Budi duduk perlahan, tangannya gemetar. Kenapa dia tak pernah bilang apa-apa padaku? Arman menghela napas, karena cinta kadang jadi penjara paling halus. Diana ingin bebas, tapi tak bisa sepenuhnya jujur pada siapapun. Aku tak tahu harus merasa apa. Perih, kagum, marah. Diana, ternyata, bukan hanya korban, tapi pion sekaligus pemain. Dan saat semuanya terbakar, ia yang menggenggam api terakhir. Malam itu, aku duduk berdua dengan Budi di bawah langit yang redup. Dia wanita yang luar biasa. Kataku lirih. Budi mengangguk, ya. Dan aku tak pernah benar-benar mengenalnya. Seperti aku tak pernah benar-benar mengenal diriku sendiri. Aku menggenggam tangannya. Lalu sekarang, kamu ingin dikenal sebagai siapa? Ia menoleh padaku, tersenyum pelan, sebagai pria yang akhirnya belajar bahwa cinta bukan tentang menyelamatkan orang lain, tapi berdiri bersama mereka. Bahkan, saat kebenaran menyakitkan, kami duduk dalam diam, tapi diam yang penuh makna. Bukan diam karena ketakutan, tapi karena hati kami akhirnya utuh. Beberapa minggu kemudian, nama Maya Maheswari dan Budi Mahmud dikenal publik bukan sebagai pasangan penuh rahasia, tapi sebagai pasangan yang membongkar kegelapan. Video mereka ditonton jutaan orang, cerita mereka ditulis ulang menjadi buku, dan rekaman Diana menjadi pengingat bahwa kebenaran tak bisa dibungkam selamanya. Epilog. 2 tahun setelah semuanya berakhir, kami membuka rumah belajar kecil di tepi kota, tempat untuk anak-anak muda mempelajari hukum, etika, dan keberanian menyuarakan kebenaran. Kami menamainya Rumah Diana, karena meski hidupnya berakhir dalam kesedihan, ia meninggalkan warisan paling berani, keberanian untuk melawan, bahkan ketika sendirian.